Ya, the sense of adventure ya, yang tiba-tiba kayak kita ditransport ke dunia lain gitu, terus kemudian real, ya, that's why it's role playing game. Betul. Right? It's role playing game. We are reliving someone else's life. Apa yang membuat ini? Karena kan topik JRPG kan selalu kayak gitu. Ini Tapi justru itu topik. Jadi gini, ini salah satu topik yang membuat my lesson ini. Jangan pernah nginjek orang yang lebih lemah. Yang harus kita lakukan itu adalah menarik orang-orang yang merasa dirinya kuat banget dari singgasana mereka, menarik turun ke bawah. Ini bukan maksudnya kita melakukan revolusi ya, tapi maksudnya adalah lebih ke arah apa ya? Jadi orang itu ya tadi jangan nekan yang lemah, tapi kita harus mengambil posisi yang lebih tinggi. Kita harus naik posisi kita selalu ke atas. Naik level. Kalau main game itu naik level. Tapi ada satu elemen yang buat saya juga sangat tertarik adalah dengan JRPG ini, bagaimana mereka tuh bisa blend all the story, all the mythologies, all the storytelling gitu yang tetap stay true to apa ya? It's a Japanese, but you actually very cosmopolitan gitu loh. Welcome back to The Reading Chamber. Seperti biasa, ini adalah tempat di mana para pencari pengetahuan pengen mencari pengetahuan melalui buku-buku yang menyenangkan. Jadi hari ini kita akan banyak membahas yang menyenangkan, karena banyak orang yang mungkin suka sama game ya. Jadi kita akan membahas hal yang menyenangkan. Jadi ngomongin soal game, ya mungkin juga nyambung ya dari pembahasan yang di sebelumnya ya, berkaitan dengan berbagai macam hal soal meaning of life dan lawan-lawannya dan kawan-kawannya gitu ya. Dan hari ini khusus specifically kita akan mencoba membahas one of the most legendary game ya, mungkin paling banyak gitu ya, Final Fantasy dari Square Enix. Tapi kita juga ada beberapa topik-topik lain yang mungkin akan menarik. Nah ini kan we have one ya yang kita selalu suka, the Final Fantasy and the JRPG gitu. So what exactly apa ya namanya yang mungkin kita suka gitu, what defines you gitu dari semua kisah-kisah ini gitu. Ini berat banget, ini susah banget diangkatnya, tapi bisa dilihat kira-kira. Nah, tapi nutup nggak kan? Ya, tar dulu aja. Oh ya, kayak benar. Jadi ini dia ada 5 buku nih, bahkan ada Final Fantasy 1 sampai 10 ini ya. Jadi dia ada 5 buku, tadi ada flipbook, terus ada ini. Jadi ini koleksi apa namanya? Koleksi ilustrasinya Yoshitaka Amano. Oke. Tapi ini kenapa ini ya? Karena Yoshitaka Amano is important, dan kemudian ada JRPG. Jadi standar JRPG trope in most cases itu adalah selalu pada akhirnya dia akan bertempur dengan dewa-dewa dan kemudian dia akan menghabisi dewa-dewa itu. Jadi memulai dengan menyelamatkan kucing, berakhir dengan menghancurkan dewa-dewa. Iya, even kayak orang kan kemarin protes kayak Fantasy 16 kan kali politik Game of Thrones, badan berakhir lagi dengan menghancurkan dewa-dewa dan lain sebagainya. And then you don't understand Final Fantasy, my friend. Ya kan, inilah anak-anak kecil ini kagak tahu dia Final Fantasy itu apa. Final Fantasy itu bahkan bukan cuma Final Fantasy, all JRPG ya, especially kalau apa my most favorite tuh Xenogears ya kan. Itu filosofinya dapet, ceritanya dapet, gameplaynya dapet. It was one of the best. I really hope before I die paling nggak Xenogears di remake. And I played and I finished it. Itu. Baru bisa meninggal dengan tenang. Yes. One Piece tamat. Terus Final Fantasy 7 3 remake part 3 juga I finish and platinum it, plus Xenogears remake I've done it. Yeah. Tapi all my bucket list. Apa yang membuat ini? Karena kan topik JRPG kan selalu kayak gitu. Ini tapi justru itu topik. Jadi gini, ini salah satu topik yang membuat my lesson ini. Jangan pernah nginjek orang yang lebih lemah. Yang harus kita lakukan itu adalah menarik orang-orang yang merasa dirinya kuat banget dari singgasana mereka, menarik turun ke bawah. Ini bukan maksudnya kita melakukan revolusi ya, tapi maksudnya adalah lebih ke arah apa ya? Jadi orang itu ya tadi jangan nekan yang lemah, tapi kita harus mengambil posisi yang lebih tinggi. Kita harus naik posisi kita selalu ke atas. Naik level. Kalau main game itu naik level. Dan main game itu juga harus penuh persiapan. That's why kayak misalnya when I play a lot of game, kalau kita bisa apa tuh namanya level build up, I always do it. Makanya dulu kayak main Final Fantasy 15. I already like chapter 3 udah level 70 dan by chapter 4 atau 5 udah level 90. Padahal sebenarnya chapter masih kayak ada 7 lagi kan ya. Sekitar 8. Karena tadi I like to build, dan itu kan grinding lah namanya grinding, kan. So I like to do grinding activities, kayak udah terus aja nggak apa-apa.
lama sampai akhirnya mungkin ceritanya sampai lupa ceritanya kan. Gue harus kemana abis ini ya? Karena kecapean kebanyakan main sub questnya kan. Banyak main storyline. Jadi itu salah satu hal yang itu I always inspired by tadi, kayak gimana cara kita ngalahin orang-orang musuh-musuh yang lebih kuat, musuh-musuh yang lebih ini, which is itu juga Paman Gober. Soal musuh-musuhnya kan selalu lebih kuat. Dia start very weak kan. Dia tidak punya apa-apa, dia ditindas oleh banyak orang kan. Dan itu yang bener dong, kalau kita ditindas sama banyak orang, kita nanti suatu hari harus menindas yang menindas kita. Jangan menindas orang yang gak pernah menindas kita. Itu gak bener, itu lu lemah. Ya kan, lu cuman bisa berani sama yang lebih lemah dari lu, terus lu merasa, oh gue sekarang udah jadi kuat. No, you're not. Lu harus membalas. Kalau dulu ada orang-orang menindas lu harus membalas. Ibarat kata, apa tuh ceritanya? Seperti rindu, dendam itu harus dibayar tuntas, itu ada. Bukan seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Enggak, seperti rindu, dendam harus dibayar tuntas. Oh gitu. Ya. Seperti rindu, dendam harus dibayar tuntas. Mungkin bisa dikoreksi oleh para pendengar nanti. Saya juga tidak ingat yang mana yang benar. Tapi memang pola yang juga kelihatan itu adalah bisa kan ascend to godhood ya, menjadi dewa gitu, menjadi mengalahkan dan menyelamatkan dunia gitu. Setiap kali kita ngomongin JRPG. Tapi ada satu elemen yang buat saya juga sangat tertarik adalah dengan JRPG ini, bagaimana mereka tuh bisa blend all the story, all the mythologies, all the storytelling gitu yang tetap stay true to apa ya? It's a Japanese, but you actually very cosmopolitan gitu loh. Oh iya. Benar. Iya. Jadi kayak kadang-kadang saya juga ngelihat bahwa di JRPG itu kayak is a jendela privilege dari orang-orang Jepang ini mengajarkan anak-anaknya untuk melihat dunia, dan gak semua orang kan bisa melihat dunia dengan sangat ekspansif gitu ya. Iya, the sense of adventure ya, yang tiba-tiba kayak kita ditransport ke dunia lain gitu, terus kemudian that's why it's role playing game. Betul. Right? It's role playing game. We are reliving someone else's life. Tapi itu keren banget sih. Dan tentu saja dengan terakhirnya adalah mengalahkan dewa-dewi ya. Tapi mungkin ya salah satu anekdot lucu adalah dulu sebenarnya gue anti RPG. Jadi waktu itu nggak mau main yang namanya RPG. But then at the time tahun 94 kalau nggak salah. Enggak, 95. Ya, 96 lah. Ya, 95 atau 96. Jadi mungkin banyak pendengar yang belum lahir sudah. Ya, we're all. I mean, I still look young, right? Terus kemudian nyuruh si Pras waktu itu. Pras, ini dong titip. Beli game apa tuh namanya Super Mario World 2. Super Mario World 2, Yoshi Adventure, Yoshi Island Adventure. Tapi kemudian instead of beli itu katanya nggak ada, akhirnya beli Super Mario RPG. It was our first RPG kan. And after playing that, hook. Kayak ternyata lebih seru main ini daripada ketimbang main game adventure doang itu ya, apa platform gitu kan. Karena lebih seru main tuh. Jadi abis itu main Super Mario RPG, abis Super Mario RPG nemu the legendary RPG yang semua orang kalau dia mengaku gamer dia harus main game ini, Chrono Trigger. Itu pas lagi. Buka, nih, Chrono Trigger nih. This is Chrono Trigger. This is really good. This is one of the best. This is one of the best RPG that you have to play, time travel dan lain sebagainya kan, with cerita yang ini, dan kemudian ada lanjutannya Chrono Cross. Speaking about Chrono Cross, itu remind me of Mom again. Karena dulu waktu Chrono Cross itu tahun 99 keluarnya. Waktu itu si Mama beliin ini. Si Mama tahu kan suka Chrono Trigger gitu kan. Tiba-tiba, tapi dia nggak tahu kalau waktu itu belum keluar yang bahasa Inggris, jadi masih bahasa Jepang. Jadi dia beli Chrono Cross bahasa Jepang, which I cannot read. Tapi ada buku, dia harus beli buku guide. Then I played it until finished, sampai tamat. Literally cuma baca dari guide aja, sama ngafalin kira-kira nih elemennya gimana. And I actually finished it without understanding anything. Sama itu, mempelajari, ingat banget tuh, masih mempelajari kayak karakter-karakter itu. Kita ngira-ngira, ini magicnya ini. Yes, literally begitu. Karena kayak nggak ingat, jadi kayak oke, ini magic ini karena ada warnanya juga kan. And I actually finished that game. Like, that was amazing. Itu training loh sebenarnya. Itu training buat nginget memori dan lain sebagainya. Sampai kepake sekarang jadi lawyer. Orang kan nggak percaya kayak apa sih main game cuma buat anak kecil. No, it is not. Oke. Kalau tadi bayangin gue bisa namatin satu game dengan bahasa yang nggak ngerti, dan how about the story? I just make it in myself, make it in my mind, imajinasi aja, cerita aja. Oh ini lagi berantem karena ini, terus gue bikin cerita ada bunuh Miguel itu kan, gue nggak tahu pas bahasa Inggris, oh ternyata dia ini gitu kan. Tapi pas itu kayak nadanya sedih itu kan, kayak who am I killing? Why is this so sad? Kayak siapa dia orang? Kenapa ceritanya sedih banget gitu loh? Udah gitu kenapa dia punya pedang kayak lightsaber gitu kan, kayak Miguel kan. Tadi bapaknya temannya Search gitu kan. Ya, jadi bapak dari karakter utamanya. Jadi bayangin ya, memang the way that we grew up ya sebenarnya dengan semua cerita-cerita ini adalah
it gives us ya tadi opportunity untuk ngelihat belajar bahasa Inggris. Oh, yeah. Kemudian juga belajar tentang tadi ya set the mindset Synergies on how to attain to the best gitu ya. Kita selalu jadi kadang-kadang kita ngerasa juga adalah kayaknya memang kalau tanpa membaca buku dan main game ini I don't think we can be having this kind of mindset gitu so far in life gitu. Jadi kayak dan berharap juga ya teman-teman yang sekarang mungkin juga main game atau membaca buku kayak gini, you can also look life into a more dynamics and more personality gitu. Karena baca buku itu nggak cuma sekedar apa ya, nggak cuma sekedar taking the face value. No, it's not. Dan tapi dengan kita membaca tadi critical reading and you relate it with your own life gitu, itu membuat itu jadi semakin enriching ya, semakin memperkaya. Dan kayaknya juga perusahaan game tahu gitu kan, karena mereka juga melihat kayak misalnya Final Fantasy 7 gitu kan, yang dibikin sampai sekarang remake-nya. The one that I played it in 1997. Now I played it again in 2024 and finish it gitu kan. Dan dia tahu kayak sekarang dulu anak-anak kecil itu sekarang udah jadi orang berduit banget gitu kan. Now I'm gonna charge them again, right? Gua dulu charge lu zaman dulu orang tua lu bayarin kan, sekarang lu bisa bayar sendiri. Now you play that game again gitu kan. And it's really good. Like I dedicated my life buat mainin game itu karena tadi ya pengalaman sama kisah yang ada situ. Gua hampir gak pernah menitik air mata dalam hidup, tapi salah satu momen gue menitik air mata itu adalah main game. Dan kayak tamat kayak Final Fantasy 7, apalagi sekarang yang terbaru kan kayak sedih banget gitu kan. Kayak like people will not believe me, apa my kids my lawyers will not believe kayak si Pram nangis cuma gara-gara anak main game, but it is true karena itu bagus banget dan ceritanya apa ya dan apa kayak menantang. Jadi gini, ada beberapa orang main game itu buat apa namanya? Have fun. Yeah. I like my game hard and painful. Jadi kayak tadi Final Fantasy 7 I platinumin it kan. Itu berarti gue harus ulang lagi dari awal, main di hard mode, dan kemudian itu kayak beberapa kali sempat bikin banting sticknya karena bosnya ngeselin banget. Dan I played also Elden Ring. I also platinum Elden Ring. Tapi itu akhirnya jadi nggak bisa main game lain. Cuman paling setahun paling hebat itu namatin 2 game udah. That's it. Sisanya cuma nambah koleksi doang aja yang nggak akan pernah kemain sampai mati kayaknya karena saking banyaknya. Tapi tadi itu karena painful banget kan, harus ngalahin bos-bos yang ini kayak kalau orang kayak ngapain sih lu melakukan ini? Tapi again ini semua akan kembali lagi ke filosofi Paman Gober, akan kembali lagi ke filosofi RPG, filosofi JRPG, strength through pain, ya kan? Look, hidup gua udah berat, ya kan orang kan bilang kan kayak, oke, Pram, hidup lu udah berat, dulu lu pernah jatuh miskin juga, udah pernah ngerasain, kayak kenapa nggak bisa gitu, I'm addicted to it. I'm addicted to it in a sense kayak ya kayaknya kalau terlalu gampang tuh gak seru gitu kan. Bahkan ada buku kemarin I just bought it Path to Mastery. Di situ juga ditulis Bang, dan ini juga sempat masuk di disertasi juga sebenarnya pasti. Karena ternyata memang kalau kita ngajarin orang dan itu terlalu gampang, orang nggak bisa berkembang. Because it's too easy for them. There is no challenge. The only way, the only path for progress, path for development, memang harus ada tantangannya. Memang ada beberapa orang nggak bisa tantangan terlalu berat. Betul. It's okay. Tapi ada beberapa orang yang thrive, makanya bahkan ada satu buku lagi juga, it's in here, terkait dengan tantangan ekstrim. Orang-orang jadi astronot, orang-orang yang ngedaki gunung secara ekstrim, yang ikut ultramaraton, yang bahkan bukan ultramaraton tapi kayak super ultra triathlon, like so crazy. Mungkin itu ya nyebrangin selat terus larinya 2 kali maraton gitu kali. Itu anaknya Richard Posner. Oh gitu. Jadi anak Richard Posner ada 2 cowok, dua-duanya. Satu Eric Posner, satu lagi Kirk Posner kalau nggak salah. Itu Kirk Posner ya? Kirk Posner. Eric Posner profesor kakak juga. Dia di Chicago, very smart guy. Itu salah satu law profesor terbaik di dunia. I think write a lot of books. Kakaknya adalah tadi. Jadi kalau adiknya ngambil teknik mental bapaknya, ini dia mantepin fisiknya. Jadi dia kayak super ultramaraton ya, kayak tadi udah lintas benua gitu. Okay. And that's how you grow yourself ya. Tadi makanya main game pun bahkan kayak gini loh, you might play game hard. Look, kalau buat orang kayak gue main game hard itu kan sebenarnya kan tantangannya bukan mau pamer ke siapa juga sih. Iya. Kayak no one gives a shit juga sih. Kayak even when I platinum in the game kayak ya so what gitu kan, buat sebagian orang kayak apa ya si Pram pamer dan it's for my personal satisfaction aja. I did it guys gitu kan, kayak I did this shit gitu kan. Ibaratnya kan begitu kan kayak mungkin orang lain udah menyerah dulu kan kayak lu bisa nggak? Yang seneng diri kita sih sama kayak Paman Gober, dia mandi duitnya itu ya seneng buat diri sendiri aja. Dan itu juga ada tekniknya karena ketika gerombolan seberat coba-coba mau coba mandi uang, malah mereka kejedot semua. Ini menurut saya nih sesuatu yang things that
I also learn adalah memang tadi ya, kalau kita cerita soal apa growth mindset, ini mungkin growth mindset ada very extreme level gitu ya. Iya. Tapi one point yang terkait dengan JRPG ada 2 nih yang mungkin saya bisa bilangin gitu. Jadi yang pertama adalah how we can always ascend gitu ya. Gimana cara kita tuh selalu naik gitu ya untuk ya kalau terakhir dalam JRPG levelnya adalah selalu mengalahkan dewa-dewa gitu kan ya. Tentu kita nggak bisa melakukan itu. Level 99 mengalahkan dewa-dewa gitu. Tapi yang kedua adalah yang sangat resonate gitu ya adalah a strength through pain. Bahwa penderitaan itu memang salah satu jadi bagian yang menguatkan kita gitu, yang membuat kita menjadi seseorang yang mungkin akan sangat menentukan how we actually live our life, gimana cara kita nge-lead orang, gimana caranya kita bisa ya membawa diri kita juga ya, dan banyak orang yang mungkin bersama kita ke tempat yang lebih baik. Tapi ini bukan untuk mengencourage orang untuk disiksa ya. Definitely. Tapi that's different. That's a different one. That's completely different. Different one. Tapi penderitaan apapun yang datang itu kan pasti selalu akan datang. Tapi how we can transform it from pain into a strength yang membuat kita jadi lebih resilient, atau mungkin bahasanya Nassim Taleb apa? Anti-fragile. You get pressure and then instead of like lu bisa bertahan, tapi even you grow even stronger. Ya itu beda kan, karena dibilang itu ada berbeda. Kan orang bilang kan fragile awalnya anti-fragile, tapi anti-fragile itu beda karena itu lebih kayak apa, sebelumnya itu durable ya. Ya, durable. Beda. Kita bukan kalau durable ya kalau lu ditekan tetap bertahan aja. Tapi anti-fragile ketika lu tekan maka lu jadi lebih mengembang. Semakin kuat. Tapi sama kayak itu juga sama kayak ilmu kungfu juga sebenarnya. Ketika kita ditekan lebih banyak trainer dan sebagainya, akhirnya hasilnya jadi jauh lebih kuat. Karena tadi you can only pass that certain level ya dengan apa namanya dengan usaha tadi apa ya yang memang harus agak nyiksa diri sendiri sih. Jangan nyiksa orang lain, tapi siksa diri sendiri aja supaya kita menjadi orang yang jagoan. Sekarang kita mau bahas yang lain nih, Mas Pram kan ya. Tambahan buku ada lagi nih kita. Tambahan buku yang menarik gitu ya, dan kayak di awal episode kan tadi udah diomongin bahwa kita akan banyak bahas soal hal-hal menyenangkan soal game gitu. Ya, tadi kita udah bahas. Tadi kita udah sempat bahas ini ya, a reminder, a guide to Japanese role playing game. Ya. Terus tadi sebenarnya kita udah sempat bahas baru sedikit sekali. Ya, baru kayak The Sky, The Art of Final Fantasy. So let's delve into this ya. Ini udah kita keluarin nih isinya. Jadi kayak gimana tuh isinya? Ini benar-benar segelondongan, ini berat banget loh. Berat banget. Bahkan apa ini ada voucher coba? Bukan voucher. Ini apa komik yang apa komik. Yang bisa bergerak itu loh. Lucu loh ini. Iya. Oh ya Allah, bagus banget. Ya. Jadi ini semua adalah ilustrasi dari Yoshitaka Amano yang dibuat dari Final Fantasy 1 sampai Final Fantasy 9. Nah, ini sosok Yoshitaka Amano ini mungkin boleh diceritakan Mas Pram, kenapa dia sangat penting gitu? Ya karena dia adalah semua logo Final Fantasy, bahkan sampai Final Fantasy 16 ya, itu digambar oleh Yoshitaka Amano. Dan dia itu memang punya apa ya, gambar yang sangat unik ya, yang mungkin nggak bisa. Kalau kita punya Tetsuya Nomura kan, Tetsuya Nomura nih sebagai contoh nih, ini gambarnya dia nih. Ini bahkan bukan Tetsuya Nomura ini udah digambar sama ilustrator baru juga nih yang ngebantu dia nih. Ini sangat realistik kan. Yeah. Tapi kalau kita lihat buku Yoshitaka Amano, ya gambar-gambarnya ini sangat apa ya, kalau kita boleh lihat ini nanti bisa di close up juga ya. Itu avant-garde kali ya. Kayaknya salah deh. Mungkin kita tanya para penonton yang mungkin berlatar belakang seni. Seni. Tapi beda gitu kan. Yeah. Dia bukan realistik, tidak. Tapi artnya tuh kerasa banget. Ya, coba kita lihat contoh nih, mana nih? Ini mungkin nomor contohnya 2. Nah, mungkin mau coba yang nomor 1 dulu. Coba nomor 2 apa? Karena apa? I'm more familiar with Final Fantasy 6 juga kan. Ini kayak contoh-contohnya nih kayak Umaro nih kan, ini kayak Yeti kan, tapi Yeti gambarnya kayak begini lah nih. It's very unique right? Benar. Ya kan nggak. Terus ini Terra kalau digambar nih, terus ada apa? Jenderal Leo. Again ini bahkan setnya kayak begini nah, aslinya nih. Ini beda banget sama apa yang ada di game-nya, sama dengan yang ada di Danmok. Jadi emang kan, I think you've told the story right, bahwa dia punya apa? Dia bahkan punya galeri sendiri kan? Iya, dia memang seorang aslinya memang profesional dan Tatsunoko sebenarnya, jadi kayak gachaman dan segala macam tuh juga Yoshitaka Amano terlibat, seingat. Tatsunoko fight, bukan fightnya ya, tapi kayak the group of the Tatsunoko beberapa tuh ya, kayak gachaman atau apa. Yoshitaka Amano tuh seingat ya, tolong nanti dikoreksi ya, teman-teman yang mungkin juga mengikuti karya-karya beliau ya. Dan makanya dia juga akhirnya juga sangat legendary ya, karena hampir semua logo Final Fantasy itu digambar oleh beliau. Yang mana memang
tadi ya art style-nya ini beda dengan misalnya Tetsuya Nomura ya, mungkin yang Iya. teman-teman usianya milenial ke atas gitu ya. Sangat paham misalnya dengan Final Fantasy 7, 8 yang memang sudah semi semangat zamannya Itu agak semi milenial ke realis. bawah kali maksudnya. Iya, milenial ke bawah maksudnya. Milenial Milenial dan Gen Z. Milenial ke atas itu yang masih main Final Fantasy 6 dan kawan-kawannya. Benar. Nah, sedangkan memang Yoshitaka Amano ini memang menampilkan yang sangat fantasy-like gitu ya. Jadi jauh lebih apa ya, tidak seperti realistis gitu. Banyak sekali bahkan desain karakternya itu benar-benar melakukan interpretasi ulang gitu ya dari apa yang ada di sana. Jadi memang banyak sekali karyanya dia itu juga emang cocoknya di galeri sih ketimbang di game. Ya, itu makanya luar biasa sih. Jadi ketika mungkin ini salah satu keberuntungan terbesar dari Square Enix ya, dia bisa ketemu Hironobu Sakaguchi sebagai orang yang punya The Vision. Kemudian ada Nobuo Uematsu yang bisa bikin lagu-lagu yang luar biasa ya, menyentuh hati. Dan kemudian tiba-tiba dia ketemu sama Yoshitaka Amano. Ini kayak memang pertemuan dari langit gitu ya. Bisa tiba-tiba 3 orang yang sangat kreatif ini bertemu dan bikin sesuatu yang luar biasa. Dan menyelamatkan company dari kebangkrutan. Yes, jadi mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu, Final Fantasy ini adalah kenapa sih disebut sebagai Final Fantasy. Dan awal dulu cuma ada satu Final Fantasy, nggak ada tuh ide sampai sekarang tiba-tiba ada Final Fantasy sampai Final Fantasy yang 16 ya nih, di Art of Final Fantasy 16 dulu nggak ada. Square Enix dulu udah mau Square bahkan dulu ya. Itu udah mau bangkrut di tahun 90-an ya. 89 akhir lah. Jadi bukan, Final Fantasy pertama tuh 87. 87 ya. Iya. Nah, iya, jadi mereka udah mau bangkrut terus kemudian si Hironobu Sakaguchi mau melakukan pertaruhan terakhir. I really like this pertaruhan terakhir karena in my life juga sering banget tuh melakukan pertaruhan terakhir. Main game, bikin bisnis baru semua pertaruhan terakhir. Tapi untungnya berhasil tuh kan. Nah, jadi waktu itu udah judul kita Final Fantasy aja. Kalaupun ini berhasil, kalau ini sukses ya udah, kalau nggak ya at least it is our Final Fantasy ya kan. Dan apparently ternyata orang suka di Nintendo kan, akhirnya dia Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 dan each of Final Fantasy tadi ya walaupun memang selalu punya tema ya kita sempat ngomongin di awal, tapi each of Final Fantasy itu distinctive karena mereka walaupun punya satu grand theme tadi against the gods and things like that, tapi mekaniknya biasanya itu ada sesuatu yang baru. Lagu-lagu juga diimprove banget dan nanti kita akan lihat perkembangannya ya, kayak tadi kenapa Final Fantasy 16 sama kita ada Final Fantasy 7 Remake dan Rebirth juga ada di sini. Itu yang menunjukkan satu lagi kunci dari Final Fantasy, inovasi tiada henti. Betul. Ini yang mungkin nggak boleh terlupakan ya. Ini nggak cuma sekedar cari ascension to godhood dan lain sebagainya, tapi inovasinya itu orang selalu menanti-nanti dan penuh harap karena Final Fantasy yang satu dengan lainnya itu hampir nggak ada hubungan. Hampir nggak ada hubungannya. Emang ada beberapa Final Fantasy punya sequel. Misalnya Final Fantasy 10 2. Itu ada 10-2. Terus Final Fantasy 13 ada 1, 2, 3. Bahkan Final Fantasy 12 itu ada sequelnya loh. Iya, Revenant Wings. Revenant Wings, tapi itu di NDS. Final GBA atau NDS? NDS. Final Fantasy 12 di PS2, Final Fantasy 12 Revenant Wings itu di NDS. Jadi tapi semua Final Fantasy itu kita selalu nunggu-nunggu karena wah apalagi nih gameplay baru yang akan muncul, cerita apa lagi akan dibuat dan lain sebagainya yang kemudian meredefine dunia game RPG sekali lagi. Jadi itu yang luar biasa dari dunia Final Fantasy dan ini sebenarnya agak sedikit tragis juga ya Hironobu Sakaguchi ini ya. Karena dia dulu kan pas lagi di sukses-suksesnya Final Fantasy 10 dia bikin itu Final Fantasy The Spirit Within ya tahun 2001 flop kan. Sekali. Itu benar-benar flop sehingga dia kembali membangkrutkan company-nya sehingga dia harus melakukan ya semacam harakiri bisnis ya. Jadi dia harus resign dan merger. Square merger sama Enix dan kemudian dia sendiri akhirnya harus resign dan bikin perusahaan baru namanya Miss Walker kan. Ya kemudian dia sekarang baru bikin game baru tuh. Kerja sama Square lagi namanya Fantasian. Fantasian. Kan? Fantasian, Neo Fantasian kan. I look forward to play that game. Jadi itu luar biasa dari Final Fantasy, dari mulai membangkitkan, jatuh, kemudian bangkit lagi dan sampai sekarang akhirnya mencapai titik di dunia modern dan ya sebagai gamer berusia 41 tahun. Ya, udah malang melintang lah di dalam dunia game. Itu luar biasa sih memiliki kesempatan untuk ngerasain my first Final Fantasy itu adalah Final Fantasy 6 sebenarnya. Terus dari 6, 7 8, 9 sebelum 9 sempat main 4 sama 5 1, 2, 3 belum pernah mainin, cuman pernah lihat sekilas doang. Habis itu lanjut semua gak pernah berhenti. 10, 11 lewat karena online, 12, 13 14 online juga, I don't play online game, 15 dan terakhir kemarin yang juga luar biasa 16 dan the pinnacle of RPG game right now itu adalah Final Fantasy 7 remake dan Rebirth. Final Fantasy 7 ini ultimanianya nih. Rebirth sama remake ini yang I think luar biasa banget nih. Nah, tapi mungkin yang membuat Final Fantasy ini menarik adalah kan banyak ya yang memang ada sequel ya, maksudnya kayak dibikin series kayak misalnya
Tales, ada Tales series ya? yang ada series lah, maksudnya Iya, kayak iya. Tales itu kan ada sampai Rise gitu. Wild Arms. Wild Arms ada, kemudian ada Dragon Quest. Dragon Quest banyak, Xenoblade juga Ya, lumayan nih 1, 2, 3. ya. Jadi kan selalu ada yang kita sebut sebagai genre JRPG gitu ya, yang Iya. memang selalu muncul. Tapi kenapa Final Fantasy ini sangat defining gitu, sangat akhirnya memberikan sebuah apa namanya standar gitu dalam dunia game. Dan mungkin ini juga balik lagi dalam refleksi dunia game sekarang ya, karena sekarang itu kan kita mainnya gacha ya, gacha hasilnya pakai. Maka Square sempat nyoba kan, Square ini sempat nyoba main gacha juga, pakai kemudian gacha, gagal. kemudian pakai apa, dan akhirnya mulai sekarang ngelihat bahwa game-game yang kayak gini gitu itu lebih ke arah kayak artwork gitu, karya seni, Yes. ketimbang cash cow gitu ya. Saya nggak mau nyebut nama, yang gacha-gacha ini kan banyak sekali ya, dan very profitable I have to say. Actually even more profitable ketimbang orang ya, ini juga salah satu yang membuat orang jadi bertanya-tanya kan, seberapa lama dunia game ini bisa bertahan untuk menghasilkan game-game berkualitas, sementara game yang berkualitas seperti ini kayak sebagai contoh ya, Square kemarin mengeluarkan berita kan, mereka kurang puas dengan penjualan Final Fantasy 16 dan Final Fantasy 7 Rebirth kan. Dan kita beberapa gamer itu kayak merasa sebentar ini kurang puasnya dalam artian karena ini nggak sukses atau sebenarnya udah sukses cuman mereka ambisi terlalu tinggi ya kan, atau apa ini dalam bencana dalam artian akhirnya kita nggak ada produksi triple A game seperti ini lagi. Ini sebenarnya kan menimbulkan pertanyaan, dan mungkin ini sama kayak konten sebenarnya, konten zaman sekarang kan. Banyak orang kan tadi kan dia suka main gacha, itu kan main yang short kan bisa dimainin di handphone aja kan. Jadi orang sambil lalu lalang nggak ini Terus di main kereta di Jepang kan, kereta pulang dia main klik dapat kan. Sementara kan you have to invest loh playing this game. And I have to be honest, dari semua game RPG ini apalagi zaman sekarang buat platinum satu aja, jangankan platinum, tamatin satu aja butuh waktu gitu. Betul. Ini game yang sekarang I bring here ya, ini udah tamatin, tapi kayak dari my whole library of game itu udah kayak ya sampai mati pun kayaknya nggak akan kesentuh karena saking banyaknya gitu kan. It's just too many aja. I don't have the time. I have book to read, work to be done gitu kan. Jadi nggak mungkin kekejar, dan itu mungkin salah satu hal yang menyebabkan industri game itu jadi punya masalah, karena orang makin lama makin sibuk, makin banyak yang ganggu atensinya dia itu kan. Jadi distractednya makin banyak, sehingga untuk bisa berfokus nyelesain satu game itu butuh waktu. Let me give you an example. For me to finish Final Fantasy 7 Remake, ini tahun 2020 dulu, I need 140 hours. Itu buat platinum. Terus ada DLC-nya Intergrade, itu butuh 40 jam. Terus Final Fantasy 7 Rebirth ini kan yang the new masterpiece. This year I played it this year. I invest 255 jam. 255 jam tuh setara dengan 10 hari sih, 11 hari. Iya, itu kalau sehari main 3 jam 80 hari. I finish it like in 90 days. Jadi kayak sehari 3 jam gitu kan, minimum. Buat bisa kita mencapai level seperti itu. And after that I cannot play anything else. Nggak ada waktunya. Nggak kekejar bos. Gimana caranya bisa mainin game yang lain sementara ini aja udah makan waktu sebanyak itu. Final Fantasy 16 sebenarnya cukup pendek. Ini I only take like 120 hours beres semuanya. Ya, I can understand gitu, beberapa orang yang casual player dan lain sebagainya mungkin merasa ngapain ya. Tapi ini kan medium art yang sebenarnya luar biasa ya. Ini boleh dibilang salah satu pencapaian terbesar umat manusia. I have to say it. To be able to play Final Fantasy 16 dan to realize bahwa ini diciptakan oleh segerombolan orang ya yang bisa bikin game sebagus kan ini. Mengorganisir Dan bisa bikin cerita sekeren ini. Kemudian juga kayak Final Fantasy 7 Rebirth yang basically is a friggin masterpiece. I do not know gimana caranya. Dulu ketika main Final Fantasy 7 Remake kita udah bilang gimana cara Square bisa bikin lebih bagus lagi ya. And then they beat Final Fantasy 7 Remake by making Final Fantasy 7 Rebirth. And now I imagine gimana caranya mereka bisa mengalahkan game sesempurna ini di Final Fantasy 7 Remake Part 3 gitu. Ini part 2-nya kan. So I don't know itu. Dan to think that ada orang-orang yang seluar biasa ini, tapi kemudian karena dunia menuntut kita mendistrak kita dengan segitu banyaknya, ya sehingga akhirnya jadi kurang diapresiasi, sehingga kayak Square bahkan merasa kayak aduh kayak gue nggak profitable nih, ngapain gue bikin game bagus-bagus ini tapi yang beli cuma dikit. Nah ini kembali kan kayak misalnya ketika nanti kita bahas tentang masalah restoran atau sushi gitu misalkan, nggak semua orang bisa datang ke situ dan jujur nggak profitable. You will be richer kalau bisa bangun sushi chain. Percayalah, saudara akan jauh lebih kaya. Memang rasanya mungkin bledas-bledus ya kan. Orang makan itu nggak tidak tercerahkan gitu kan. But siapapun bodoh akan jadi lebih kaya. Dan juga lebih enak karena lu cuma tinggal nganterin beberapa orang, gajinya kecil-kecil aja, nggak perlu gede-gede amat. And
profitable, it's money making. Sebenarnya kalau lu jadi chef sushi yang beneran yang top notch 3 Michelin stars atau kalau di Tabelog itu kalau dia apa yang apa review makanan Jepang Gold Tabelog ya. Itu ya lu harus kerja tiap hari dari subuh sampai subuh lagi, nggak ada istirahatnya. Terus juga cost profit juga nggak seberapa dan capek ya kan. Kan orang jadi berpikir kan, should I still do this or not gitu kan? Ini bisa jadi dying art form. Dying art form loh. Dan I'm very very concerned. Karena takut kalau misalnya nanti tiba-tiba nggak ada Final Fantasy 17, tiba-tiba Square aku capek, nggak mau lagi bikin game. Kita akan invest ke gacha based game. Iya, gacha based game atau gitu online kan. yang memang lebih banyak purchase-nya atau lebih banyak ininya gitu. Ini luar biasa loh, ini apa? Ya oke, let's take Final Fantasy 7. I played this in 1997. Dan Final Fantasy 7 ini sangat penting ya, selain Synology tadi udah seperti kita ngomongin di depan. Final Fantasy 7 ini karena ceritanya mungkin kenapa salah satu compelling di Final Fantasy 7 karena dia selalu ada shocknya. Kayak Final Fantasy 7 shocknya sampai sekarang pun masih terasa. Sampai Final Fantasy 7 but I will not say it, right? But imagine something that cannot be spoiled even after 25 years. 27 years. 27 years ya. Tahun 97 kesini udah berapa? 2024. Udah 27 tahun dan bahkan masih kita nggak bisa omongin that super huge spoiler. Just to make sure people will still appreciate it. Bayangin ada satu medium yang bertahan 27 tahun dan orang masih nanti dan I feel sebel gitu kan karena bahkan di episode ini masih belum kejawab ya kan. Karena memang pasti Square udah bilang, jangan jawab sini dong, harus jawab di episode 3. Kalau nanti lo gak mau main episode 3-nya kan. Tapi ya again, ini dulu Synology sama Final Fantasy 7 itu adalah game yang menemani dulu bikin paper, bikin kuliah, dengerin musiknya gitu kan. I grew up with lots of game songs ya. Dan sampai sekarang pun kerja pun ini pasti musik di library-nya adalah musik game. Pasti, itu karena I can only work with game music. Jadi ini luar biasa banget nih, udah dari tahun 97 sampai sekarang masih tetap berjaya, masih tetap menginspirasi banyak orang, and yet it's also paradoxically it's a dying industry, ya kan? Takutnya tadi itu, I'm really concerned itu kalau misalnya sampai Yoshitaka Amano misalnya mati, I don't know who will be able to replace him. Siapa lagi akan bikin? Siapa akan menjadi pembuat logonya? I don't know. Tetsuya Nomura sekarang udah tua loh, udah 50-an loh dia sekarang. Dia bahkan udah berpikir mulai mau pensiun. Dia udah mendekati 60. Di 27 tahun lalu dia masih muda kan, tapi nggak kerasa kan sama kita kan. Tahu orang-orang ini udah pada tua dan kita mulai khawatir siapa nih calon-calon penerusnya yang bisa bikin game sekeren ini lagi dan apa ya, membuat kita terhibur dan apa ya sampai bahkan udah setua ini pun I imagine udah setua ini udah kerja sampai selevel ini pun dan tetap nggak mau pensiun dari main game. Kan ada beberapa my friend udahlah udah tua, udah punya anak dan sebagainya, gue mau berhenti aja main game. Tapi I cannot stop it because I do not want to lose the opportunity to experience something yang membuat kita bisa ya kayak pindah ke dunia lain gitu ya. Dan inilah. Apa ya? Gimana ya caranya? Nggak tahu nih. Ini adalah pertanyaan ya buat kita semua gitu. Karena the art form seperti JRPG itu kan coming in the age dimana ya slow living kan, kita nggak dikejar-kejar dengan WA. Orang kalau mau telepon kan harus telepon gitu kan. Jadi you always have a time gitu, dimana orang nggak dikejar-kejar, nggak ada email, nggak ada apa gitu. You know what? Ya. I live in a world ketika masih ada nggak ada handphone. I live in a world belum ada telepon. And I live in that world too. Iya kan, kaset masih harus kita puter-puter gitu kan. Terus apa namanya? Ya mungkin orang kaget kan kayak kaset harus puter. Kenapa? Mungkin ada beberapa anak nanya kenapa save itu floppy disk kan? Floppy disknya apa? Karena udah nggak siapa lagi sih pasti pakai floppy disk hari gini gitu kan. Tapi I mean that's true, you know, that's quite nostalgic. Ya karena apa ibaratnya all of this game is actually a pastime. Orang ya bisa menghabiskan waktu. Ya mungkin dia habis pulang kerja di industri yang mungkin tidak perlu demanding, ya untuk bosnya nge-reach out dia mungkin dia juga pakai telepon rumah gitu. Dan telepon rumah kan diangkat kayak ada bapak nggak? Mohon maaf dia udah tidur atau apa kan you can reach them gitu. Tapi sekarang karena semuanya udah di WA lah, suruh kerja lah, suruh apalah. Jadi jangan-jangan the way that we can restore this dying art form adalah membuat orang supaya tidak bekerja. Susah juga ya. Nggak, tapi the point of why people doing art, why people doing all of these things gitu yang sebenarnya kan tidak memberikan apa ya, nggak necessarily making profits gitu ya, sometimes about joy gitu kan, kayak lu seneng aja ngelakuin ini semua gitu, lu assemble of team of people yang same dream, tiba-tiba pengen mewujudkan ini dalam suatu experience, ya akhirnya jadi nih Final Fantasy yang kebetulan bisa diuangin gitu. Nah tapi how they survive itu sebenarnya sesuatu yang bakal menarik ya, bisa jadi beneran ada Final Fantasy selesai, udah nggak ada lagi, that's stop gitu, karena JRPG as we know it actually it's not feasible anymore in this current world.
bisa jadi. Atau kan memang orang nggak mau main lagi ya. Ya atau nggak bisa jadi kayak respon zaman kan salah satu Elden Ring gitu ya, yang sebenarnya nggak ada in-game purchase kan. Nggak ada, tapi itu juga sukses banget. Sukses banget. Nah, maybe that's the art form that will emerge later on. Mungkin ini satu pertanyaan lagi juga, karena kalau kita I play Elden Ring, I also platinum it, dan Elden Ring bahkan takes more time karena sekarang if I count it udah 300 jam. Jadi itu gila juga sih itu game itu, 300 jam I play it, bahkan lebih lama daripada main Final Fantasy 7 Rebirth. Tapi kalau Final Fantasy 7 Rebirth tambah remake jadi masih tetap lebih lama ini kan. Dan itu sebenarnya bisa satu bahasan tersendiri. Elden Ring ini menarik karena kayak defy a lot of expectation. Itu game yang susah. Jadi semua game Souls itu susah. Dan itu bikin orang emosi sampai pengen banting sticknya, and I actually several times banting itu kayak nggak adil, ini nggak adil gitu kan. Ya udah berhasil, tiba-tiba ada second form. Terus kayak sekali lagi, you know that feeling ya ketika main game itu kan udah 31 kali lagi, oke nyawa kita 31 kali lagi, healing udah nggak ada lagi sisanya kan. Bos juga kalau kita lihat dari nyawa jadi 31 lagi kan, siapa dulu mukul aja nih kan. And it is really stressful dong nggak? Karena kalau kita kepukul kita mati, harus ulang lagi dari awal. Sekarang kalau bosnya mati kita juga menang kan. Dan entah kenapa itu game sukses banget. A lot of people enjoy torturing themselves. Even though again gak semua orang menamatkan ya, tapi paling gak mereka tertarik dengan ide untuk menyiksa diri sendiri. And I have to say this, Final Fantasy 16 sih gampang. Oke, jadi Final Fantasy 11 ini adalah game yang kayaknya dibuat untuk gamer casual. Tapi Final Fantasy 7 Rebirth, I can attest, ini adalah salah satu game yang paling susah, RPG paling susah yang pernah saya mainin, selevel mungkin sama Elden Ring. In a sense, kalau kita nggak paham strategi dan nggak paham cara pakai karakternya masing-masing di sini ya, you will just gonna be slaughtered by all the enemies, the boss and the enemies there. Apalagi kalau di hard mode, karena di hard mode itu nggak boleh pakai item. Jadi hanya bisa pakai magic dan itu juga sangat terbatas MP-nya. And I finish it, and like I said, I platinum in it. Dan pada berhasil platinum itu kayak akhirnya gitu kan. Karena tadi susah banget. Nah, again mungkin ya nggak tahu lah, masih kita belum tahu lah formula apa yang bisa bikin sesuatu tuh viral dan sukses. Cuman ya tadi kekhawatiran tuh ada. Cuman kayak tadi ya Souls game, entah kenapa Hideo Miyazaki ya, Hideo atau Hidetada Miyazaki ya. Lupa. Hideo Miyazaki, I think he find the perfect example in a sense. Semua yang dia buat itu selalu sukses. Nggak ada satupun game yang dia buat yang nggak sukses dan nggak laku. Kalau nggak salah bahkan Elden Ring itu dia research 5 tahun ya. Ya. They did a very good research gitu ya, kayak memahami dan segala macam. Terus bisa mendeliver game dengan Western values oleh studio Jepang. Western values, spirit Jepang dalam artian menyiksa diri sendiri dan bahkan apa kita ceritanya. Kita harus menebak sendiri. Semua cerita itu kita harus bikin sendiri. Which is itu yang tadi seperti kita ceritain di awal ya, pas kita main kakak main Chrono Cross pakai bahasa Jepang ya kan, gak ngerti apa bahasanya, but I finish it anyway. The Elden Ring kayak begitu, karena dulu dia bilang dia terinspirasi, dia baca apa ya, nggak usah novel atau apa, yang ceritanya itu memang ada sengaja dihilangin gitu loh, sehingga you need to fill the gap by yourself. Perhaps mungkin orang sekarang lebih suka filling the blank by themselves. I don't know. Ya, tapi mereka collabnya sama George R.R. Martin, even worse. Yes, exactly. Itu untuk I think untuk namain karakter-karakter aja, karena semua nama karakternya kan sama. JRM. GRM semua kan, ya kan. Radan, Ricard, Michaela, Rani, Lunar Princess Rani, gitu kan. Michaela sama apa? Kenapa tiba-tiba Malenia. Itu bosnya susah banget sih. Ya itu mungkin itu satu. Nanti itu bahasan karena I also have a complete book of Elden Ring sama Dark Souls sama Sekiro. Nanti we can discuss that on separate episode. Ya, karena kalau ngomongin Elden Ring itu mungkin juga akan ya itu tadi ya, it's a new form of game gitu yang muncul dan apa ya? Nggak tahu, selalu nyebutnya kan respon zaman ya. Nah, itu nggak new. I would say itu udah cukup lama karena Dark Souls itu udah dari zaman bahala. Tapi apa yang membuat dia jadi meledak sekarang gitu? Orang suka. Terus dengan Black Myth Wukong ya, yang dengan nuansanya juga mirip sama ini, nuansanya juga mirip dengan Elden Ring. I think salah satu hal adalah karena orang jadi punya bragging right. Kenapa? Kalau if you can finish that game, it is like you earn the right to brag about it. Kayak, woi lu jago banget, lu bisa menamatkan game itu. Bahkan namatnya udah luar biasa kan. Tapi ketika bakal lu platinumin, again, I want to say I platinum it Elden Ring ya. Tapi belum mengalahkan that bragging right. Enggak kayak Let Me Solo Her-nya Malenia kan? Oh ya, enggak selevel itu. Let Me Solo Her is a whole new different level. Itu tadi yang masternya deh. You know, ini kemarin tiba-tiba I download Angry Bird yang apa tuh yang meledak bom itu loh. Ada baru apa? I forgot the name. Wait, I have ada di sini. Ini dia. Nama gamenya adalah Angry Bird Dream Blast. Udah nyampe level 250 karena gamenya kan sambil itu kan. Itu kan kayak gacha juga kan, 250. Nah, I thought I'm quite good with this kan. Tapi kemudian
pas lihat siapa juara satu topnya kan, dia level 16.800. And I say, I'm gonna stop this game. Kayak what? 16.800 ya orang gak kerja ya bos? Gimana caranya? Gue kayak baru sampai level 250 kayaknya gue gak selesai levelnya. Hah? 16.800 top dunianya ya? Tidak, terima kasih. I'm just gonna play with my console. Ya, inilah kenapa saya menjauhi game-game ada di dalam handphone. Karena di online ini you cannot beat anyone. You cannot beat lah. It's like these people have no life other than playing this game. Like 16.800 kayak gue masih harus kejar 16.600 lagi gitu. I cannot do it. Oke ya, ini memang apa ya, cerita soal game ini mungkin bakal nanti kita akan bahas lagi ya dalam berbagai konten berikutnya gitu bisa. Tapi kayak you see like lot of this game of the Final Fantasy gitu, Square Enix actually defines us gitu ya, dengan permainan-permainan ini. Dan sebenarnya juga kita punya concern yang sama gitu, kayak it's a dying art form gitu ya. Bagaimana orang, bahkan turn-based system itu juga udah nggak ada gitu ya, yang mungkin dirindukan oleh banyak orang gitu. But you know, sebagai gamer yang cukup senior, I do not miss turn-based game. Kenapa? Karena memang jauh lebih seru main kayak Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth ini mungkin berhasil menyempurnakan action sama taktik. Kalau Final Fantasy 16 ini lebih banyak action. Ya, itu udah inilah. Lu mengulang-ulang aja. Tapi Final Fantasy 7 Rebirth, pertama kali main Final Fantasy 16, I thought this was so good, right? Yeah. But once I play Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy 16 jadi kerasa kosong. Yeah. Karena Final Fantasy 7 ini benar-benar gabungin gimana caranya lu turn, taktik, sekaligus action. Dan memang karena kita makin gak sabar, bos. Iya. Iya kan, kalau main taktik ini kayak aduh lama nih, ini lagi nih kan, aduh sini. Tapi ketika main ini otaknya jalan terus kan kayak oh gila. Apalagi kalau misalnya you platinumin Final Fantasy 7 Rebirth dan harus lawan Odin. Yang itu, yang double itu kan? Double itu. itu Odin dengan Bahamut lah. Terus abis itu lawan Sephiroth kan. Look, bahkan pas kita lawan Sephiroth yang di virtual yang Chadley itu, you actually need to master how to block at the right time. Karena kalau enggak, bisa dia akan langsung dia akan langsung nge-chain kamu. Nah, abis itu kalau nggak bisa apa tuh dia akan langsung selesai. Jadi kayak pernah pas I reach that level kan, udah capek banget, udah ngalahin 4 musuhnya super susah, dan double summon, pas semua Sephiroth 10 detik mati. And I was like, dan itu kan tau apa masalahnya? Karena kamu bisa latihan, you cannot train. Karena kan you have to reach that level, itu baru train kan. So imagine the pain ngelewat itu lagi, ulang lagi dari awal. Kan sebanyak orang protes kan, ini keterlaluan katanya. Tapi kan gue bilang lah, terlalu gampang lu marah, terlalu susah lu protes. Terus kalau misalnya lu nggak bisa juga protes lagi sama Square, jadi Square mesti ngapain tuh kan? Padahal sebenarnya kan itu kan nggak ada yang maksa lu kan. Itu kan pilihan lu ya untuk menyiksa diri lu sendiri untuk mainin game kayak tadi kan udah ngalahin di harus ulang lagi dari awal karena gara-gara mati seperti itu. Jadi itu one of the I think ya apa ya? Ya itu fun pas sih, nggak actually not fun setelah akhir masih menghadapi waktu itu nggak fun karena kayak bayangin I spend like 7 hours straight waktu lagi liburan kan 7 hours tuh kayak nggak tidur kan kayak sampai dikit lagi mati lagi. Yeah, with that level of obsession gak heran sih, you have to bisa gitu. But yes, that's what I'm saying. Kayak kita bahas restoran, obsession. Kita bahas kerjaan, obsession. Even in game, I'm obsessed. Karena tapi hanya untuk beberapa game ya, nggak mungkin buat semuanya. Dalam hidup kita harus memilih. Ya. But anyway, ini is another good round of episode and discussions ya, teman-teman semua. Jadi please subscribe dan terus ikutin The Reading Chamber kalau ingin melihat berbagai macam koleksi buku dan diskusi saya dengan Mas Pram. And I don't know, mungkin yang bisa kita pelajarin mungkin hari ini lebih ke arah sometimes these are the good games yang can help you to understand ya tadi ya, ascensions to be godhood lah, apalah dan segala macam. Tapi ya kadang-kala apa ya, kayak all of this game is like yang sebenarnya adalah joy of art aja gitu loh. Orang bisa mengorganisir diri, membuat suatu produk menyenangkan walaupun it's a dying art form, but it's still joyful ya. Dan mudah-mudahan sih these people find a way. I hope so. Ya I hope so gitu kan. Karena kalau nggak kita bersedih sih kalau sampai kehilangan medium ini ya. Ya kan memang medium yang luar biasa sih. Ya, I mean I hope this will be continue to be successful sehingga kita I hope I can still play game until the day I die.
Kalau misalnya masih bisa main di usia 80 sampai 90-an, that will be fun kan. Itu dengan assumptions the world is still around. Oh, of course, the world is still around ya guys. So kita survive this global warming and things like that. Hopefully. Okay, thank you so much everyone. Jadi jangan lupa untuk subscribe The Reading Chamber selalu dan drop us a comments ya, baik di YouTube ataupun di IG. Dan mungkin bagi para gamers mungkin juga jangan-jangan punya keresahan yang sama atau list yang ingin dibahas juga, feel free to do so ya. So I think it's all, Mas Pram ya, and thank you so much everyone, and see you in the next episode. Bye-bye. Bye.